Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang peristiwa alam, yaitu musim kemarau. Tema 8, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama membaca cerita, lalu yang kedua mengamati gerakan tari, lalu yang ketiga aktivitas di musim kemarau, dan yang terakhir yang keempat aturan dalam bermain. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membaca cerita. Musim kemarau. Indonesia memiliki dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Saat musim kemarau, langit terlihat cerah, matahari bersinar sepanjang hari, udara terasa panas. Beberapa tanaman menggugurkan daunnya, air sungai surut, bahkan ada yang kering. Anak-anak tetap ceria bermain di luar, bermain, berlari, dan bersepeda bersama teman. Nah, anak-anak, jadi di Indonesia itu memiliki dua musim ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ketika musim kemarau jarang sekali turun hujan. Jadi, langit terlihat cerah, kemudian matahari bersinar sepanjang hari, dan biasanya udaranya sangat panas anak-anak. Bahkan ada air sungai yang kering atau surut airnya. Ayo telaah. Anak-anak silahkan dengarkan cerita Ustazah ya. Musim kemarau telah tiba. Anak-anak banyak yang memanfaatkan musim ini dengan bermain di luar. Ika dan Susan senang bermain lompat tali. Salman, Jono, dan Tigor senang bermain layang-layang. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan saat bermain layang-layang. Pertama, bermain layang-layang di lapangan terbuka. Hindari bermain di jalanan, dekat tiang listrik, ataupun pepohonan. Kedua, pilihlah hari bermain saat angin tidak terlalu banyak. Ketiga, saat layanganmu putus, jangan mengejarnya. Mengejar layangan putus hanya akan membahayakan keselamatanmu. Nah, anak-anak, apakah permainanmu saat musim kemarau? Sama nggak seperti yang dimainkan oleh Ika, Susan, Salman, Jono, dan Tigor? Nah, biasanya anak-anak bermain bersama siapa? Lalu bagaimana perasaan anak-anak ketika bermain bersama teman di musim kemarau? Insya Allah semuanya tetap senang ya dan bergembira ketika bermain bersama teman. 2. Mengamati gerakan tari. Mengamati gerakan tari. Nah, anak-anak, siapa yang tahu tentang lagu layang-layang? Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Nah, anak-anak, ternyata ini ada gerakan tarinya. Kita bisa membuat gerakan tari ini dan mempraktekannya di rumah masing-masing. Nah, di layar sudah ada dua gerakan. Gerakan pertama yaitu tangan memegang layang-layang di depan dada. Diletakkan di depan dada ya. Lalu sambil melangkah ke kanan, tangan memutar ke depan dada. Lalu melangkah ke kiri dengan gerakan tangan yang sama. Ya, jadi digerakkan layang-layang yang berada di depan dada itu. Lalu gerakan yang kedua. Kedua tangan lurus ke depan dan kaki kanan ke depan. Kemudian
Kedua tangan ditarik mendekati dada dan kaki kanan kembali ke posisi berdiri. Nah, lakukan gerakan yang sama dengan kaki kiri ke depan dan kembali lagi ke posisi semula. Udah ya insya Allah anak-anak, kita lanjutkan ke gerakan berikutnya. Gerakan 3. Kaki melangkah serong kanan. Kedua tangan ke atas memegang layang-layang lalu ke posisi semula. Lakukan gerakan yang sama untuk arah serong kiri. Lalu yang keempat nih, anak-anak bisa melihat juga ya yang ada di layar. Tangan memegang layang-layang di atas kepala sambil berputar ke kanan lalu berputar kembali ke arah kiri. Nah, lalu lakukan semua gerakan sesuai irama lagu. Insya Allah bisa ya anak-anak ya. Oke. 3. Aktivitas di musim kemarau. Nah, mari kita wawancara aktivitas di musim kemarau. Anak-anak boleh melakukan wawancara kepada temannya ya. Bisa teman yang ada di samping rumahnya atau bisa juga teman yang ada di kelasnya masing-masing ya. Pertanyaan pertama yaitu permainan apa yang sering mereka lakukan di musim kemarau. Lalu yang kedua, dengan siapa saja mereka bermain. Dan yang ketiga, apa saja aturan permainan tersebut. Silakan anak-anak kerjakan di buku anak-anak masing-masing. 4. Aturan dalam bermain. Aturan dalam bermain. Bagaimana aturan dalam bermain layang-layang? Apa saja yang boleh kamu lakukan dan apa saja yang tidak boleh kamu lakukan? Baik anak-anak, mari kita mulai dari aturan yang boleh dilakukan. Yang pertama yaitu bermain di lapangan terbuka atau di lapangan atau di pantai. Yang kedua, usahakan ukuran layang-layang tidak melebihi ukuran badan. Ya, jadi jangan terlalu besar sekali. Yang ketiga, bermain saat cuaca cerah. Lalu apa saja aturan yang tidak boleh dilakukan? Yang pertama, bermain di jalan raya, dekat tiang listrik atau pepohonan. Nah, usahakan jauhkan dari jalan raya, tiang listrik atau pohon-pohon ya anak-anak ya. Yang kedua, bermain saat cuaca mendung atau hujan. Jadi jangan bermain layang-layang saat cuacanya tidak bagus. Lalu mengejar layangan putus. Ya, jangan mengejar layangan putus karena bisa membahayakan anak-anak sendiri. Duniawi dan ukhrawi. Duniawi, di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dan musim hujan. Kedua musim ini dimanfaatkan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Aktivitas apa yang paling sering kamu lakukan dengan keluargamu di musim hujan dan musim kemarau? Nah, anak-anak boleh berdiskusi bersama orang tua di rumahnya. Ukhrawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering. Dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Quran Surah Al-Baqarah ayat 164. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak Ustazah. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu lagi ya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.